Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Lina di mata pelajaran kimia. Untuk kali ini, Bu akan menjelaskan tentang struktur atom. Apa sih struktur atom itu? Minggu sebelumnya, kalian kan sudah belajar tentang ada materi, ada senyawa, pemisahan campuran, lalu ada lambang unsur, penyetaraan reaksi kimia. Nah, sekarang kita belajar ke struktur atomnya itu sendiri apa sih? Yang akan dipelajari di sini, kita akan memenuhi KD untuk kompetensi dasarnya, mengkorelasikan struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik dengan teliti. Untuk keterampilannya, kalian diharapkan bisa menentukan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron dengan teliti. Kita bisa lihat indikator yang harus dicapainya. Kalian nanti diharapkan bisa di sini mengetahui dan bisa menentukan partikel atom, konfigurasi elektron, mengkorelasikan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik. Kalau ini untuk keterampilannya nggak jauh beda ya, hampir sama. Oke, teori atom sendiri itu apa sih? Jadi teori atom itu berkembang sampai sekarang, tapi zaman dulunya itu karena belum terlalu secanggih sekarang, orang-orang juga tapi sudah mempelajari tentang atom-atom, tentang kimia. Nah, yang pertama akan Ibu jelaskan tentang teori atom John Dalton. Teori atom John Dalton ini dikemukakan tahun 1766 sampai 1844. John Dalton memiliki konsep tentang atom. Yang pertama, materi terdiri dari partikel terkecil yang disebut atom yang berbentuk bola pejal. Jadi, kalau menurut John Dalton, bola atom itu seperti bola pejal. Misal, bola pejal itu kayak gimana, Bu? Bola pejal itu misalkan contohnya bola bekel. Bolanya pejal. Kenapa disebut pejal? Karena di dalamnya itu terpenuhi semua isinya, nggak ada yang kosongnya. Jadi kalau kalian melihat suatu bola yang di dalamnya itu nggak kosong, itu namanya bola pejal. Ini diibaratkan, ini kayak bola, tapi di dalamnya itu nggak kosong ya, jadi ada isinya, tapi sangat kecil. Dan menurut John Dalton, semua atom dari satu unsur adalah identik. Identik itu artinya sama. Misalnya besi, ya udah besi mau di Indonesia, besi mau di Amerika, mau di Australia, itu semuanya identik gitu. Yang namanya besi ya udah kayak gitu sifatnya. Lalu atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki sifat dan massa yang berbeda. Kenapa kok sifat dan massanya beda? Karena kan beda unsur. Contohnya nih, ada yang namanya emas. Tahu emas gak? Emas itu lambangnya AU atau aurum. Lalu ada yang namanya besi lambangnya Fe, ferum. Nah, besi dan emas kan beda jenis ya, jadi sifatnya juga beda. Lalu yang keempat, dalam reaksi kimia atom-atom tidak berubah karena atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Reaksi kimia hanya penata ulangan atom saja. Misalnya ada reaksi nih antara gas hidrogen dengan gas oksigen menghasilkan air atau H2O. Jadi H2O ini terbentuk dari mana? Apakah H2-nya menghilang, O2-nya menghilang? Tapi tidak, tapi karena di sini H2 dan O2-nya itu penata ulangan atom-atom. Jadi ditata ulang sehingga membentuk H2O dalam suatu reaksi kimia. Yang kelima, senyawa tersusun dari dua jenis atom atau lebih. Jadi dua jenis atom atau lebih, kayak H2O itu H2O ini terdiri dari hidrogen dan oksigen, hanya dua jenis saja. Tapi kalau lebih, misalnya ada contoh nih untuk H2SO4. H2SO4 itu asam sulfat. Asam sulfat ini terdiri dari hidrogen, dari sulfur, dan dari oksigen. Jadi ada 3. Tapi perbandingannya tertentu. Perbandingan tertentu itu gimana? Perbandingannya itu harus tetap dan tertentu. Kalau air pasti H2O. H-nya ada 2, oksigennya 1. Kalau asam sulfat H2SO4, jadi tertentu perbandingannya itu dan berikatannya melalui ikatan antar atom. Ikatan antar atom ada berbagai jenis. Contohnya ada ikatan ionik atau ikatan kovalen, juga ada ikatan logam. Jadi ikatannya apa nih? Ya, nah, mereka bisa berikatan dalam suatu reaksi kimia, nantinya berikatan membentuk suatu senyawa lain yang berbeda dengan ikatan antar atom tersebut.
Selanjutnya, teori atom Thomson. Thomson ini perkembangan dari teori atom Dalton. Menurut Thomson, atom itu terbentuk seperti bola pejal bermuatan listrik positif. Jadi kalau tadi bola pejalnya itu netral, nggak ada positif, nggak ada negatif. Tapi kalau menurut Thomson, itu bola pejalnya bermuatan positif. Tapi di dalamnya dinetralkan elektron yang bermuatan negatif. Jadi dari sini teori atom Thomson ini sudah mulai menemukan yang namanya elektron. Lalu selanjutnya Thomson ini dia melakukan percobaan sinar katoda. Model atomnya dikenal dengan plum pudding atau teori atom roti kismis. Jadi di sini bola pejal ini bermuatan positif. Lalu kita anggap kismisnya bermuatan negatif itu tersebar merata di luar dan di dalam dari atom itu elektronnya. Ini disebut elektron. Tapi di dalamnya di sini elektron itu tersebar merata. Jadi dianggapnya seperti teori atom roti kismis. Selanjutnya, model atom Rutherford. Rutherford ini berkembang dari teori atom Thomson awalnya. Kalau tadi Thomson udah mulai menemukan elektron, nah di sini Rutherford udah mulai menemukan inti atom. Nah, menurut Rutherford, atom tersusun dari inti yang bermuatan positif. Inti kan biasanya di tengah ya. Jadi di tengah inilah yang disebut dengan inti atom. Inti atom yang bermuatan positif ini yang kita kenal dengan proton. Inti atom ini menurut Rutherford dikelilingi oleh yang namanya elektron. Tapi di antara inti atom dan elektron ini ada yang namanya ruang hampa. Ruang hampa ini berarti kosong. Nah, menurut Rutherford, jumlah atom itu kalau yang netral berarti proton harus sama dengan jumlahnya dengan elektron. Muatan positif ini kita lihat sebagai proton. Jadi elektronnya bergerak mengelilingi inti atom. Tapi ini belum tentu kayak gini. Jadi ini masih kemungkinan mungkin mengelilinginya seperti ini, mungkin miring ke sebelah sini, mungkin juga mengelilinginya ada di tengah-tengah. Itu, tapi belum bisa dijelaskan oleh Rutherford sebetulnya. Lalu karena dia belum bisa menjelaskan posisi elektron, itu jadi kelemahan Rutherford. Lalu ada pertanyaan nih, kenapa partikel yang berlawanan arah kok nggak saling tarik menarik? Kan tadi elektronnya negatif, tapi intinya positif, kok nggak saling tarik menarik ya? Gitu. Itu kelemahan Rutherford belum bisa menjelaskan hal tersebut. Lalu berkembang lagi nih, oleh Bohr ditingkatkan lagi ilmunya. Menurut Bohr, katanya elektron harus mempunyai cukup energi untuk membuatnya berada dalam gerak konstan mengelilingi inti. Dan di sini Bohr menganalogikan terhadap gerakan planet mengelilingi matahari. Jadi menurut Bohr, si elektron itu mengelilingi inti seperti planet-planet mengelilingi matahari. Di sini dikenalnya dengan postulat Bohr. Setiap elektron dalam atom mengelilingi inti dalam lintasan tertentu yang disebut orbit atau kulit atom. Jadi kalau kalian disebut kulit atom itu apa sih? Kulit atom itu tempat adanya elektron menurut Bohr ya. Nah, ini disebutnya orbit. Kayak planet bumi kan mengelilingi intinya dalam orbit tertentu, nggak asal-asalan dia keliling-keliling kemana aja bisa nabrak planet lain, tapi dia punya orbit tertentu. Nah, di sini kalau elektron itu disebutnya orbit atau kulit atom ya. Dan elektron ini bisa pindah dari orbit yang energinya tinggi ke orbit yang energinya rendah dengan cara memancarkan energi. Ibu analogikan misalnya nih, orbitnya tinggi, kita tenaganya banyak, pengen jadi lemah, ya tinggal buang-buang tenaga aja gitu dengan memancarkan energi. Tapi kalau misalkan dari rendah ke tinggi, misalnya kita mau energinya rendah, pengen jadi tinggi supaya jadi kuat, kita harus menyerap energi, menyerapnya dengan menyerap makanan gitu. Jadi supaya butuh energi, kita supaya makan yang banyak. Itu dari rendah ke tinggi, jadi dari lemes ke kuat kita harus
memberikan asupan ke tubuh kita, jadi menyerap gitu, menyerap energi. Nah, tapi kelemahan teori atom Bohr ini, dia hanya bisa menjelaskan untuk atom hidrogen saja, tapi belum untuk atom yang lain. Lalu asumsi orbit berbentuk lingkaran belum tentu benar. Jadi kalau menurut Bohr itu orbitnya lingkaran, bulat. Tapi orbitnya elips juga mungkin aja bisa elips. Lalu model atom Bohr ini tidak bisa menjelaskan adanya garis-garis halus pada spektrum atom hidrogen pada alatnya tersebut gitu. Dan menurut Bohr, elektron itu hanya partikel. Partikel itu apa sih? Partikel itu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi ada massanya, ada beratnya, dan menempati di ruangan tertentu. Karena belum terlalu jelas, hanya bisa atom hidrogen aja, berkembang lagi model atom yang dipakai sampai sekarang. Model atom, teori atom modern disebutnya, atau nama lainnya model atom mekanika kuantum oleh Schrödinger, Heisenberg, Louis de Broglie, dan Paul Dirac. Teori Bohr ini dikembangkan dan didapat kesimpulan bahwa elektron ini memiliki dualisme sifat, atau sifatnya ada dua. Apa aja ya? Elektron bersifat sebagai partikel, tadi menurut Bohr partikel aja, tapi kalau di sini di teori atom modern partikel dan gelombang. Jadi elektron itu memiliki massa, menempati ruang, tapi punya sifat gelombang juga. Kayak gimana sih Bu sifat gelombang? Misalnya nih gelombang suara ibu, kalau misalkan ibu tutup pintu tapi masih bisa kedengeran sama orang yang di luar, itu berarti gelombang suaranya tembus kan ke pintu. Nah itu elektron menurut teori atom modern itu memiliki sifat gelombang gitu. Jadi walaupun memiliki massa, menempati ruang, tapi dia bisa memiliki sifat gelombang juga. Nah, karena sifat dualismenya ini menyebabkan kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan, tapi merupakan kebolehjadian. Jadi kebolehjadian itu mungkin ada di sini, mungkin ada di sini, mungkin ada di kulit K, mungkin ada di kulit L, M, N, atau seterusnya gitu. Tapi bisa ditentukan kebolehjadiannya, kemungkinannya ada di mana. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur atau dari suatu materi, tapi masih memiliki sifat yang sama dengan unsur tersebut. Di dalam atom ada apa aja? Nah, dari tadi hasil perkembangan teori atom bisa disimpulkan bahwa partikel penyusun atom itu ada proton, lambangnya P, elektron lambangnya E, neutron lambangnya N. Massa proton dan elektron itu sama, satu SMA. SMA itu satuan massa atom. Kalau neutron 0 SMA, jadi nggak ada satuannya, nggak ada beratnya, nggak ada massanya. Muatan proton pasti plus 1, elektron min 1, neutron 0. Penemu proton Goldstein, kalau elektron Thomson, kalau neutron Chadwick. Ini tahunnya ya. Untuk lambang unsur ibu review aja, jadi diambil dari bahasa Latin awalnya oleh John Jacob Berzelius. Nah, kenapa diulang lagi lambang unsur? Karena kita akan mempelajari tentang susunan atom. Ini mungkin udah belajar ya, ada yang udah belajar. Jadi atom netral itu di sini yang namanya netral berarti nggak positif, nggak juga negatif. Kalau susunan atom di sini kan X ya untuk lambang unsurnya. Susunannya itu untuk apa? Untuk mengetahui jumlah proton, elektron, neutronnya. Nah, di sini A itu nomor massa, Z itu adalah nomor atom. Nomor atom tidak boleh berubah. Jadi cuma satu aja kalau nomor atom. Dan tidak boleh berubah. Nomor atom pasti menunjukkan jumlah proton. Nomor atom itu pasti proton. Mau dia netral, mau dia ion positif, mau dia ion negatif, pasti jumlah proton itu dilihat dari Z-nya. Z itu nomor atom. Nah, untuk X itu lambang unsur, neutron adalah A kurangi Z. Jadi angka atas kurangi angka bawah itu pasti jumlah neutron. Kita lihat contohnya. Oke. Kita lihat contoh untuk atom netral. Ya. Di sini Ag argentum untuk perak. Perak ini dia lambangnya Ag. Lalu 47 yang ada di sini itu menunjukkan jumlah proton. Z itu jumlah proton. Karena dia
atomnya netral, ya ingat ini masih belajar tentang yang netral, jumlah proton harus sama dengan jumlah elektron untuk atom netral. Jadi P akan sama dengan Z, P akan sama dengan E. Kalau A itu untuk nomor massa 108 yang atas. Kalau Z ini nomor proton. Neutron itu A kurang Z, jadi atas kurang bawah. Kalau dikurangi hasilnya itu pasti jumlah neutron. Untuk proton kalian lihat, ini yang di bawah ini proton akan sama dengan Z, elektron juga akan sama dengan Z jumlahnya. Kalau neutron itu kurangi aja. 16. Untuk silikon, misalnya yang bawahnya 14. Nah, 14 ini kan Z. Proton itu sama dengan Z, elektron juga sama dengan Z. Ingat ini semua adalah atom yang netral. Neutronnya atas kurang bawah. Ini jadinya jumlah neutron atas kurang bawah 14 juga. Nah, bedanya apa nih dengan kation atau atom bermuatan positif? Kalau yang namanya kation, dia muatannya positif, dan kalau dia muatannya positif berarti artinya melepas elektron. Elektron itu lambangnya kan negatif, tadi muatannya negatif, sorry. Jadi dia elektronnya berkurang kalau dia jadi positif. Jadi kalau dia positif artinya ada elektron yang lepas. Kalau tadi harusnya sama, misalnya jumlah proton 3, jumlah elektron 3, berarti netral. Tapi kalau misalkan di sini elektronnya ada yang berkurang, maka si protonnya kan bedanya 1. Gitu. Jadi dia positif 1 karena dia ada elektron yang lepas. Positif 1 karena dia ada elektron yang lepas. Nah, jadi kalau elektronnya lepasnya 2, berarti dia positifnya 2. Ya. Kalau dia tadinya 5, masing-masing ada 5, terus ada yang lepas 1. Ini kan berarti kelebihannya 1. Gitu. Untuk neutron itu A kurang Z selalu ya. Nomor atom akan sama dengan proton, dan elektron itu Z kurangi banyaknya muatan positif. Kita lihat contohnya. Di sini ada Sr atau strontium. Strontium ini punya nomor massa 88, nomor atomnya 38. Ingat, nomor atom itu harus sama dengan jumlah proton. Mau dia ada plusnya, mau dia ada negatif, mau dia nggak ada plus atau minus, proton harus sama dengan jumlah nomor atom Z. Kalau neutron selalu atas kurang bawah, A kurang Z. Mau dia positif, mau dia negatif, mau dia nggak ada positif negatifnya, harus selalu neutron itu atas kurang bawah. Kalau elektron, nah kita lihat ini perbedaannya di elektron. Ini ingat ya, ini ion positif. Kalau ion positif berarti kelebihan proton. Kelebihan jumlah P, elektronnya berarti harus dikurangi. Dikurangi sebanyak berapa dia positifnya. Jadi kita lihat angka yang di depan positif. Positifnya nggak kita tulis ya. Kita tulis angkanya saja. 38 kurangi 2. 38 dari mana? Dari jumlah proton. 2-nya dari mana? 2-nya dari sini. Be juga sama, berilium. Berilium nomor atomnya 4. 4 ini jadi jumlah proton. Nah, ngaruhnya kemana nih? Ada positif di sini, ngaruhnya ke jumlah elektron. 4 kurangi 2. Kalau neutron selalu atas kurang bawah 5. Lanjut lagi ke atom bermuatan negatif atau anion. Kalau anion berarti muatannya negatif, artinya dia memiliki kelebihan elektron. Mungkin ada elektron dari luar masuk ke isi atom tersebut, jadi dia bermuatan negatif. Nah, di sini elektron itu nanti kita perbedaannya di elektron ya. Z-nya, jumlah nomor atomnya ditambah banyaknya muatan negatif. Kita langsung ke contoh. Oke, kita lihat di sini ada fluorin F-min, ion fluorin. Di sini ion fluorin ini karena min aja, nggak ada angka apapun, artinya dia min 1. Ingat, si nomor atom di sini
akan selalu jadi jumlah proton. Kalau di sini atas kurang bawah itu akan jadi jumlah neutron. Nah, elektronnya gimana, Bu? Elektronnya kita lihat dari jumlah proton ditambah 1. Satunya dari mana? Satunya ini jumlah minusnya ada berapa? Cuman 1 kan minnya. Jadi 9 tambah 1 jadinya 10. Contoh lain misalnya oksigen. O2 min, ion oksigen. Nomor atom oksigen itu 8. Nomor masanya 16. Lalu si 8 ini adalah jumlah protonnya 8. Nah, di sini neutronnya kurangi aja atas kurang bawah 8. Jadi kita bisa tahu neutron 8. Elektronnya gimana? Kita lihat jumlah protonnya berapa nih? 8 kan? Tapi dia ada 2 minus. Nah, jadi ditambahin, tambah 2 elektron. Jadinya 10. Si minus ini nggak masuk jadi plus atau minus di sini ya, tapi kita lihat angka depannya aja. Neutronnya kita bisa tulis ulang. 16 kurang 8 sama dengan 8. Gitu. Bisa disimpulkan di sini ya. Jadi jumlah proton itu selalu sama dengan Z, neutron selalu A kurang Z. Nah, elektronnya yang beda. E sama dengan proton kalau dia netral. E sama dengan proton kurangi Q. Q itu angka yang positifnya ada berapa, angka di depan positif ada berapa. Kalau elektron untuk ion negatif, P-nya ditambah R, ditambah angkanya dia di sini R itu angka berapa. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk materi di sekarang adalah isotop, isobar, dan isoton. Kalau isotop kita lihat jumlah protonnya akan sama, tapi dia itu dari atom-atom yang sama, tapi nomor massa beda. Ini nomor massa itu yang atas, masanya atasnya beda, tapi yang angka di bawahnya itu sama semua, 1. Ya, nomor atomnya sama, Z-nya sama. Atau bisa juga Z itu kan sama dengan proton. P. Nah, P itu adalah dari proton. Jumlah protonnya sama. Kalau isobar, kita lihat di sini, isobar itu AR belakangnya AR. AR ini adalah nomor massa atom relatif. Jadi atom-atomnya harus beda. Misalnya hidrogen dan helium, tapi punya nomor massa atom relatifnya sama. Jadi bagian atasnya ini angkanya sama. Jumlah AR-nya sama. Atau di sini A-nya sama. Untuk isoton kita lihat belakangnya huruf N. Di sini jumlah apanya ya yang sama? Kita lihat. Kalau isoton jumlah neutronnya. Jumlah neutronnya sama. Neutron itu dari mana? Dari A kurangi Z. 14 kurangi 7, 7. 13 kurangi 6, jumlah N-nya 7. Jadi jumlah neutronnya sama, 7. Di sini Ca, N-nya berapa? 22. AR, jumlah N-nya berapa? 22 juga. Jadi jumlah neutronnya sama. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.